Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di Newsline. Pandemi menyebabkan banyak kematian di Indonesia, termasuk menjadikan banyak anak menjadi yatim piatu. Seperti yang dialami 2 orang anak dan 1 bayi di Gresik yang menjadi yatim piatu. Begitu juga di Purwakarta, ada 3 orang anak menjadi yatim piatu. Salah satunya merupakan anak disabilitas tunarungu. 3 orang anak di Kabupaten Gresik, Jawa Timur menjadi yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal dunia secara berurutan akibat terinfeksi COVID-19. Elina Nur Rahmatika, Zaira Nur Afira, dan bayi Haki Nur Sihabudin kini tinggal di rumah neneknya di Desa Pinggir, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ketiga bocah ini menjadi yatim piatu setelah kedua orang tuanya yakni pasangan Basari dan Siti Nur Hasanah meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19 pada bulan Juli 2021. Almarhum Siti Nur Hasanah meninggal dunia usai melahirkan anak ketiganya di Rumah Sakit Ibnu Sina, Gresik, Jawa Timur. Sedangkan almarhum Basari ayahnya yang bekerja sebagai seorang pelaut menyusul beberapa hari kemudian saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Wates Husada, Gresik. Zaira Nur Afira, anak kedua, bercita-cita ingin menjadi seorang guru seperti almarhumah ibundanya. Ia ingin melanjutkan perjuangan ibundanya menjadi seorang guru yang bisa mencerdaskan anak bangsa. Kabar duka yang menimpa ketiga anak ini mengundang perhatian banyak pihak. Sejumlah anggota DPRD Gresik memberikan sejumlah bantuan dan menjanjikan beasiswa bagi ketiga anak yatim piatu korban pandemi ini. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat juga ada 3 anak yang menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal karena COVID-19. Mereka adalah Rizkita Nabilah, Muhammad Fatan, dan Ikhwanul Asmil Wicahyo. Ketiga kakak beradik ini terpaksa bertahan di rumah peninggalan orang tua mereka di perumahan Panorama, Purwakarta, Jawa Barat. Juli lalu ibunda mereka meninggal dunia terlebih dahulu di rumah sakit karena COVID-19. Selang 12 jam sang ayah menyusul meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Rizkita saat ini tengah menempuh kuliah semester 3 di salah satu kampus di Purwakarta. Sedangkan Muhammad Fatan yang menderita tunarungu saat ini merupakan siswa kelas 1 SMA di sekolah luar biasa. Sementara Ikhwanul Asmil Wicahyo masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Tim Liputan, Metro TV. Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Ketua Surya Edukasi Bangsa Foundation, Muhammad Mirdal Akib, dan juga Rizkita Nabilah Wicahyanti. Selamat siang, Pak Mirdal. Selamat siang, Wija. Selamat siang, Rista. Selamat siang. Halo, terima kasih sudah datang ke sini. Pak, menjadi sebuah komitmen berbuat baik begitu ya di lingkungan media group. Apa yang menggerakkan hati, terutama dari Surya Edukasi Bangsa Foundation, dalam hal ini untuk memberikan pendidikan terbaik? Ya, jadi gini, pandemi ini menyisakan sebenarnya banyak cerita baik suka apalagi duka yang tidak bisa kemudian kita hadapi secara parsial sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama menyelesaikan permasalahan bukan cuma masalah COVID-nya, tapi kemudian dampak dari efek dari COVID-19 ini. Salah satunya adalah begitu cukup banyak anak-anak yang kemudian kehilangan orang tuanya karena COVID-19. Media Group sendiri melalui Yayasan Surya Edukasi Bangsa merasa berkewajiban untuk kemudian bagaimana generasi ini terus bisa berlanjut dan kemudian menjadi generasi yang nanti kemudian berhasil di Indonesia ke depannya. Untuk itu kami kemudian turun tangan untuk memberikan bantuan, bukan cuma bantuan, memberikan turut terpanggil untuk bersama-sama menyelesaikan masalah dari anak-anak yang secara tiba-tiba harus kehilangan kedua orang tuanya ini. Nah, di situ kami akan mencoba untuk membantu memberikan biaya pendidikan kepada mereka sampai selesai gitu. Oke. Dan Rista tentunya mewakili seluruh teman-teman keluarga besar Media Group Network. Kami mengucapkan bela sungkawa atas hal yang terjadi sama kamu. Tapi aku lihat tuh kamu strong banget ya, kamu sangat kuat gitu loh menghadapi cobaan ini. Apa sih sumber kekuatan kamu selama ini? Adik-adik. Adik-adik, kamu punya adik berapa? 2. Usia berapa sayang? 1 9 tahun, 1 15. 1 9, 1 15. Kamu sendiri sekarang usia? 19. Usia 19 ya. Adik-adik ini gimana ngasih support ke kamu pada saat kejadian itu?
Kalau yang Fathan kan karena tunarungu, jadi dia kalau misalnya lihat aku sedih, bilangnya jangan sedih, tapi pakai bahasa isyarat. Kalau yang kedua itu bilangnya yang kecil, Mbak jangan sedih, nanti kan manggilnya Mbak ya adik-adik aku. Nanti ibu sama bapak di sana juga sedih, padahal dia juga sedih, tapi dia berusaha nguatin kakaknya. Jadi aku nggak berani buat sedih di depan mereka. Oke, justru jadi sumber kekuatan. Saya yang sedih mendengarnya sekarang. Apa yang ingin dilakukan Pak dari Surya Edukasi Bangsa Indonesia? Jadi Rista ini adalah salah satu contoh anak kita yang insya Allah dia akan menjadi anak yang kuat dan akan menjadi anak yang berhasil di kemudian hari. Rista 3 bersaudara ya. Rista sekarang 3 bersaudara. Rista adalah anak tertua dan masih duduk di bangku kuliah ya. Beliau punya 2 adik, 1 mengalami disabilitas ya, tunarungu. Kemudian yang satunya masih SD ya, masih SD. Nah ini cuma salah satu contoh bahwa COVID-19 ini menyisakan PR yang harus kita selesaikan bersama-sama. Kami insya Allah akan memberikan bantuan biaya sekolah kepada Rista dan adik-adiknya semua sampai selesai. Jadi sampai Rista selesai kuliah, media Yayasan Surya Edukasi Bangsa yang akan mengcover seluruh biaya pendidikannya. Mudah-mudahan kita sama-sama saling gandengan tangan. Pokoknya Rista harus berhasil, harus sukses. Nah, kita harap ini menjadi sebuah gerakan. Jadi bukan cuma dari Yayasan Surya Edukasi Bangsa, bukan cuma dari Media Group, tapi siapapun ayo. Ya. Ada di sekeliling kita banyak sekali saudara-saudara kita, anak-anak kita yang hari ini justru membutuhkan gandengan tangan kita. Mereka juga tidak mau terjadi hal ini. Mereka tidak ada yang pengen ini terjadi, termasuk kita sendiri. Untuk itu mari kita bersama-sama menghadapi semua ujian yang berat ini gitu. Insya Allah ke depan kita akan menjamin sebuah persaudaraan yang makin kuat ya. Jadi Rista nggak sendiri, di sini semua adalah kakak-kakak sama tante-tante dan om-omnya ya. Untuk membantu sekali lagi ya dalam bidang pendidikan. Tapi kamu sendiri sekarang itu lagi ngambil jurusan apa sih? Akuntansi. Kenapa ngambil akuntansi? Awalnya emang bapak sama ibu yang nyuruh sih, tapi suka juga. Oke. Iya. Pada saat itu ada apa ya? Ada seperti wejangan nggak sih? Kayak misalnya Rista atau Mbak Rista mendingan ngambil jurusan ini supaya apa gitu? Pernah ada dikasih tahu kayak gitu? Pernah. Apa supaya katanya? gampang kerjanya. Maksudnya kan kalau misalnya akuntansi itu cuma duduk, nggak capek kamunya gitu kalau kata bapak. Tapi otaknya canggih ya. Capek fisiknya tapi nggak capek otak ya. Terus ketika kamu misalnya melihat saudara-saudara kamu juga yang lain yang juga katakanlah punya cerita yang sama, kehilangan orang tua ketika pandemi COVID-19. Apa sih yang waktu itu kamu kasih tahu sama mereka supaya juga sama-sama menguatkan mungkin? Saudara yang seaku maksudnya. Iya. Sama-sama nguatin saudara aku sendiri. Mereka saling support, mereka nguatin. Saudara aku tuh dari ibu jauh, ada di Ngawi, Jawa Timur. Kalau yang satunya tuh ada di Depok, aku di Purwakarta. Jadi bapak tuh rantauan sama ibu. Jadi cuma punya tetangga-tetangga aja. Selama tinggal di rumah kan cuma bertiga. Yang bantu-bantu kita tuh tetangga-tetangga, saling nengokin. Waktu COVID pun yang bawa ke ambulan tuh aku nelponnya langsung ke Pak RW-nya gitu. Karena kan jauh ya, saudara juga kebetulan yang di Ngawi itu juga sama banyak yang terdampak COVID. Iya gitu. Ibu sama ayah selama ini pekerjaannya apa sayang? Kalau ibu noko di rumah. Kalau bapak kantor di Elejen. Tokonya sendiri dari mama sekarang siapa yang ngurus? Insya Allah mau Rista lanjutin buat biar rumahnya juga nggak sepi gitu. Iya. Tapi kita perlu apresiasi ya betapa tetangga-tetangganya menolong. Saya masih ingat pernyataan dari Pak Mirda ketika COVID-19 ini share the pain and share the joy. Mungkin ini juga bisa apa ya menjadi inspirasi untuk pemirsa setia Metro TV bahwa kita memang harus social distancing tapi kita bergandengan tangan untuk membantu para teman-teman dan saudara-saudara kita di sekitar yang mungkin butuh bantuan. Pak Mirda. Betul, tidak ada yang pengen keadaan seperti yang Rista rasakan saat ini gitu. Termasuk kita, coba kita bayangkan seandainya ini terjadi pada
keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada orang terdekat kita. Bayangkan bila itu terjadi. Jadi penting sekali untuk sekarang itu saling bergandengan tangan, saling berbagi lapar, berbagi sakit, terus kemudian memecahkan masalah. Insya Allah kita akan berbagi rasa dalam melewati semua ujian ini gitu loh. Nah, kami merasa berkewajiban, berkepentingan untuk kemudian bersama-sama meringankan beban saudara-saudara kita ini gitu. Jadi Rizka pokoknya semangat terus ya. Rizka itu calon orang besar, kuat. Kenapa? Karena ini pilihan. Ini semua pilihan. Anak Rizka tidak akan dikasih ujian apabila dia tidak mampu melewatinya. Betul. Belum tentu ujian seperti Rizka akan, kalau dihadapin ke kita, akan kita bisa lewati gitu. Jadi ini adalah anak yang hebat, yang akan kemudian insya Allah melewati segala macam ujian dan akan menjadi orang besar nanti. Dan yang kedua juga kita bikin papa ibunya Rista nanti tersenyum di sana dengan bangga ya. Oke, Rista, tapi aku pengen tahu lagi sebetulnya cita-cita kamu nanti seperti apa, lalu mekanisme nanti pemberian beasiswa bukan hanya untuk Rista tapi juga kedua adiknya seperti apa dari Yayasan Surya Edukasi Bangsa. Kami akan kembali sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di Newsline. Bagi Anda yang baru bergabung, saya ingin mengajak semua kita untuk memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Rista di sini, hadir sangat kuat. Rista adalah salah satu anak yang menjadi yatim piatu di tengah pandemi dan alhamdulillah baru saja mendapatkan beasiswa dari Yayasan Surya Edukasi Bangsa. Ketika kamu pertama kali dapat berita bahwa ayah terlebih dahulu yang positif COVID-19. Apa yang pertama kali kamu lakukan pada saat itu? Pertama kali dilakuin, kita pisah kamar, ngatur kamar. Biar ibu bapak misah, adku sama adik-adik juga jaraknya nggak deketan. Jadi adku sama adik-adik di ruang tengah, bapak ibu di kamar bapak di kamar depan, ibu tuh di kamar belakang. Iya kayak gitu. Jadi kalau misalnya minta apa-apa, telepon atau enggak, bilang ke aku gitu. Tapi waktu isolasi di rumah kan 1 minggu, itu tuh jarang minta sesuatu sih, paling cuma minum, makan juga kan gak bisa nelen ya, susah buat nelen ibu sama bapak tuh. Jadi akhirnya dibawa ke rumah sakit karena udah ngedrop dua-duanya, saturasinya tuh udah sama-sama 80-an. Oke, jadi pada saat itu bapak dulu yang dinyatakan positif COVID-19, lalu akhirnya ibu? Iya. Berapa lama setelah bapak dinyatakan positif? Kurang tahu kan karena bapak tuh tesnya langsung di pabrik, jadi samaan. Baik. Jadi pas ibu sama bapak nggak bisa sama-sama nyiumnya tuh barengan, batuk. Pertama tuh batuk kan, ibu sama bapak. Terus akhirnya isolasi tuh meriang, ada meriangnya sore-sore. Iya. Lalu akhirnya karena saturasinya sudah menyentuh angka 80, Udah rendah. dibawa ke rumah sakit. Iya. Berapa benar. lama di rumah sakit? 2 hari. 2 hari? Iya. Oke. Kalau ibu 4 hari, bapak 2 hari. Karena bapak tuh mungkin karena biar akunya nggak kepikiran, jadi bapak selalu bilang, bapak mah nggak kenapa-kenapa, urusin aja ibu dulu. Gitu. Oke. Dan, Jadi Rista yang rawat bapak sama ibu selama sakit Di rumah. di rumah. Begitu di rumah sakit ikut ini. Ikut juga masuk ke ruang isolasi. kamu pakai APD lengkap untuk ngurusin orang tua kamu? Lengkap, pakai masker 2, pakai ini sama APD-nya dikasih juga. Ya, standar medis rumah sakit ya, Iya. standar penanganan COVID-19. Apa pesan terakhir waktu itu dari ayah sama ibu tercinta untuk kamu? Kamu masih ingat nggak? Masih. Apa? Kalau bapak tuh dari pagi kan emang saturasinya udah rendah. Pagi-pagi tuh cuman minta maaf doang. Kalau ibu minta dipeluk, gak bilang apa-apa tapi. Maghrib ya? Iya maghrib. Berapa lama jeda antara ayah sama ibu meninggal? 12 jam, Oke. 20. Pokoknya sama-sama maghrib mereka. Oke. Selang sehari lah. Oke, dari kurang lebih 12 jam begitu, seorang Rista menjadi yatim piatu dan kamu, wow, luar biasa, sangat kuat. Apa yang kamu lakukan terhadap adik-adik? Kalau saya menempatkan diri jadi kamu sebagai anak tertua, kamu pasti harus memberikan kekuatan untuk adik-adik. Iya. Apa yang- Aku bilang ke adik-adik kalau misalnya di rumah bertiga, kita kan cuman bertiga, kita bisa kok ngandelin orang lain, minta bantuan ke orang lain, tapi
Di sini kita bertiga cuma saling support satu sama lain, saling tolong menolong satu sama lain. Jadi nggak ada kata-kata berantem lagi. Kita ada sama bapak sama ibu kan emang bertiga hobinya berantem gitu. Berantem-beranteman ya pasti ya, berantem-berantem sayang. Gitu. Oke, saya yakin bukan hanya Rista di Indonesia yang terkena pandemi atau dampak pandemi COVID-19. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah pemberian beasiswa ini akan diperpanjang lagi, akan diberikan sebanyak-banyaknya untuk anak-anak Indonesia? Kita, Bu, ini Rista cuma sebagai salah satu contoh. Yayasan Surya Edukasi Bangsa bergerak di bidang pendidikan gitu. Kami terus mencoba untuk mencari solusi untuk anak-anak yang terkena dampak ini gitu. Apalagi anak-anak, contoh kasus seperti Rista, di mana dalam waktu 12 jam aja mereka kemudian kehilangan kedua orang tuanya. Nah, mudah-mudahan dan kami juga berharap tadi seperti saya sampaikan, ini tidak menjadi monopoli kegiatan kemudian Surya Edukasi Bangsa, tapi kita semua stakeholder bangsa ini harus bersama-sama membantu anak-anak ini kemudian menyelesaikan pendidikannya dan kemudian menyiapkan peralihan generasi ke depannya. Ini contoh kasus yang benar-benar kita tidak bisa berdiam diri. Gitu. Pemberian beasiswanya nanti mekanismenya seperti apa Pak? Apakah mereka akan melanjutkan di sekolah yang memang sudah mereka sudah jalani dari awal atau mungkin ada pemilihan sekolah lain? Enggak, contoh Rista sekarang kan kuliah ya. Semua biaya kuliahnya sampai selesai akan kita cover, kemudian termasuk adik-adiknya kebetulan ada yang di SLB ya. Di SLB juga kita akan berikan, tinggal nanti kita lihat apakah ada yang terbaik atau apa dan seterusnya. Tapi intinya semaksimal mungkin sampai jenjang pendidikan mereka selesai. Termasuk juga yang SD, kita akan berikan biaya pendidikan juga sampai kemudian jenjang pendidikan yang mereka anggap cukup sampai selesai. Dan bukan cuma itu, nanti setelah kuliah juga akan kita diskusikan bagaimana kemudian bisa menampung mereka di unit-unit usaha di Media Group apabila kemudian ingin untuk bekerja. Jadi insya Allah kita akan sama-sama ya Rista. Cita-cita kamu jadi apa sih Kak? Jadi ya kerja di akuntansi gitu. Karena sekarang ngambil jurusan akuntansi gitu kan. Oke. Kalau adik-adik pernah cerita mereka pengen jadi apa? Pernah. Apa cita-citanya? Tapi kalau yang paling kecil masih itu masih ganti-ganti ya, namanya anak kecil ya. Kadang tentara, kadang polisi gitu. Kalau yang Fathan kan karena emang tunarungu, jadi aku tuh mau nyaranin dia ke bidang komputer gitu. Tapi dia suka jahit, dia suka pekerjaan yang perempuan, masak, jahit gitu. Nggak ada pekerjaan yang perempuan, pekerjaan itu non-gender. Yang mungkin biasanya dikerjakan. Oke, baik. Pak Mirdal, pendidikan menjadi salah satu perhatian dari keluarga besar Media Group Network. Apalagi yang ingin disampaikan untuk anak-anak yang mungkin sedang menyaksikan sekarang, mereka juga sama nasibnya dengan Rista. Iya, jadi anak-anak yang sekarang mendapatkan ujian akibat pandemi COVID-19 ataupun karena yang lainnya, ada yang kehilangan orang tua, ada yang kehilangan kedua-dua orang tuanya, ada yang kehilangan adik, kakak, dan lain-lainnya gitu. Tapi percayalah, ujian ini diberikan karena kita mampu melewatinya, karena kalian mampu melewatinya. Yang kedua, teruskan kemudian yang dicita-citakan oleh orang tua, saudara-saudara kita gitu. Yaitu teruslah berlanjutkan pendidikan sampai kemudian bisa selesai. Karena pendidikan itu sendiri adalah sebuah keinginan, jembatan menuju masa depan. Ada orang tua ataupun tidak ada orang tua, jembatan ini harus kita titih untuk kemudian mensukseskan masa depan kita. Jadi kami dari Surya Edukasi Bangsa sekali lagi akan membantu bersama-sama menjembatani anak-anak ini kemudian untuk menyelesaikan pendidikannya gitu. Tetap semangat, tetap tetap menerapkan protokol kesehatan dan banyak-banyak kemudian mendekatkan diri juga, meningkatkan iman, imun dan ketakwaan gitu. Nah, ini sudah banyak juga yang bertanya bagaimana sebetulnya banyak katanya saudara-saudara dan juga tetangga-tetangga kami di sekitar lingkungan kami yang juga sangat membutuhkan bantuan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan scholarship dari Yayasan Surya Edukasi Bangsa Foundation? Bisa menghubungi kami, bisa dilihat di websitenya kami Surya Edukasi Bangsa. Nanti di situ sebenarnya sudah terbuka semua, ada kontak numbernya, ada kemudian
jenis-jenisnya. Karena Surya Edukasi Bangsa juga memberikan biaya pendidikan kepada anak-anak pelosok kan. Jadi yang menyelesaikan pendidikannya sampai selesai. Kami juga membantu untuk memberikan beasiswa S1 melalui online scholarship competition. OSC. Hari ini sudah 2.200 lebih beasiswa yang kami berikan untuk anak-anak di seluruh wilayah Indonesia untuk agar bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jadi, tapi sekali lagi ini harus kita kerjakan sama-sama. Jadi bukan cuma Yayasan Surya Edukasi Bangsa, tapi semua kita berkewajiban untuk menjadi jembatan suksesnya anak-anak generasi baru ini di kemudian hari gitu. Betul. Dan juga menginspirasi, yang paling penting menginspirasi untuk memberikan dampak dan pengaruh yang nyata. Terakhir, untuk Rista yang sangat super kuat ini, banyak sekali mungkin teman-teman yang seperti kamu juga kehilangan orang tua. Apa yang ingin kamu sampaikan, memberikan semangat untuk para pemirsa, semua yang kehilangan orang-orang tercinta dalam waktu yang begitu saja gara-gara pandemi COVID-19? Silahkan Rista. Buat teman-teman, mungkin bukan aku doang yang kehilangan orang tua di saat COVID ini, pasti banyak banget. Aku juga lihat di beberapa sosmed banyak banget yang kehilangan orang tua. Mungkin kata semangat tuh udah nggak ini ya, karena benar-benar kayak nggak ada orang tua tuh, nggak ada tempat buat pulang juga, buat cerita pun biasanya dari sekolah pulang langsung cerita gitu ke ibu kan. Tapi kalian harus kuat, kalian harus percaya kalau kalian tuh mampu. Oke, harus percaya kalau kalian mampu, dan tentunya banyak rumah-rumah baru nanti, banyak sekali orang-orang baik di Indonesia yang juga ingin bantu kamu dan juga generasi penerus dari bangsa Indonesia, Pak, untuk memberikan beasiswa dari Surya Edukasi Bangsa Foundation ini secara simbolis. Silahkan Pak Mirdal, punten, maaf. Ya, ini diterima ya Rista ya. Ini simbol aja. Jadi kita berikan biaya pendidikan buat Rista. Termasuk nanti kita diskusikan biaya hidupnya dia sehari-hari ya, sampai menyelesaikan biaya kuliahnya. Termasuk buat buat adik-adik dan lain-lain ya. Jadi Rizka pokoknya nggak sendiri, kita semua adalah keluarga besarnya Rista ya. Ya, jadi tinggal Rista belajar yang tekun. Dikit lagi selesai kan, sudah semester berapa? 3. Semester 3. Insya Allah 2 tahun lagi selesai. Kita running sama-sama ya. Oke. Kita gaspol. Rista, terima kasih juga tentunya terima kasih kembali. Surya Edukasi Bangsa Foundation. Terima kasih Pak Mirdal, terima kasih Rista. Salam ya untuk adik-adik tercinta dan juga tetangga-tetangga yang super baik di sekitar tempat tinggal kamu. Dan pemirsa, tidak hanya Rizkita tentunya menjadi korban ganasnya COVID-19, kehilangan orang tua dan terancam putus sekolah. Ayo bersama-sama kita bantu generasi bangsa agar tetap bisa sekolah. Salurkan bantuanmu melalui Surya Edukasi Bangsa Foundation ke rekening bank berikut ini, sudah tertera, dan tentunya dari Anda semua pemirsa setia Metro TV sangat berarti untuk anak bangsa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Mirdal, Muhammad Mirdal Akib dan juga Rista. Salam sehat selalu, jangan lupa protokol kesehatan ya. Terima kasih.